Lanjut ya. Jadi kita melanjutkan, tadi kita membahas ada Eloah, ada Elohim, ada Allah, ada Allah, dan dua. Jadi tidak boleh menggunakan Allah untuk kata Elohim gitu. Jadi itu tidak mengikuti tradisi terjemahan Melayu terlebih yang Quranik atau Islamik dengan atau Arabik gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sok Arab gitu, tapi nggak ngerti pemahaman yang sebenarnya. Oke. Kalau kita bandingkan dengan Islam, misalnya dengan Islam, dengan syahadat mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau paham Ibrani nggak terlalu sulit karena gramarnya mirip. La itu lo, tidak. Ilah. Nah ini. Jadi kadang orang Indonesia itu Kristen Indonesia maksudnya. Ini kalau diajari bahasa Arab gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab, setidaknya dalam syahadatnya orang Islam ya, la ilah itu, ilahnya itu nama sebutan. Ilah itu setara kalau kita ngomong begini, Bapak Budi, Bapak itu ilahnya, nama sebutannya. Generik, bisa berarti apapun. Jadi kata Bapak bisa dipakai siapapun. Bapak Budi, Bapak Abraham, Bapak Joko, Bapak Petrus, Bapak Stefanus, itu kan, Bapak Guru, bahkan untuk jabatan bisa. Bapak Guru, Bapak Presiden, Bapak Bupati, itu namanya sebutan, itu bukan nama diri. Jadi ada dua cara, ada dua entitas yang saya bedakan, sebutan atau nama sebutan dan nama diri. Jadi kayak ET, itu punya, itu nama dirinya ET. Sebutannya apa? Sekolah. Nah itu loh, sekolah LT, Padepokan ET, School of Thought ET. Nah itu loh. Jadi supaya kita paham bahasa benar itu tidak ada dua, sebutan dan nama diri. Bapak Budi, nama sebutannya Bapak, nama dirinya Budi. Adonai Elohim ya, Elohimnya nama sebutan, Adonainya nama diri gitu. Nama diri saya nggak akan jelaskan karena ini materinya khusus etik. Jadi kita harus paham bahasa. La ilah, tiada ilah, lo Eloah gitu. Jadi kalau saya akan tuliskan itu kan, saya mengambil salah satu sumber Islam tentang kalimat syahadat mereka. Jadi ini biar orang Kristen juga paham. Ini ya. Jadi ini saya bold, saya contohkan biar matamu itu melihat gitu ya. Ini la ilaha illallah. Kata la itu dalam bahasa Ibrani itu lo, lamed dan alef. Itu kalau nggak percaya saya bisa tunjukkan. Jadi kata lo dalam bahasa Ibrani itu seperti ini.
ya matam itu bisa lihat sendiri. Itu bacanya ini, nomornya ini 3808 low. Nih, low. Lamet alef artinya itu not, tidak. Jadi low itu dalam bahasa Ibrani tidak. Nah, dalam bahasa Arab la itu artinya sama, yaitu tidak. Makanya jadi terjemahannya adalah tidak ada, gitu. Tidak jadi sama. Jadi la itu tidak, gitu. Kemudian kata kedua, jadi ada kira-kira ada 4 kata yang utama yang akan saya bahas. La ilah, gitu. Di sini ada kata ilah, itu kan. Nah, kata ilah itu tadi saya sebut generik atau kata umum, kata sebutan. Mereka menerjemahkan sesembahan, ilah. Dalam terjemahan baru El-Ali juga maknanya ada sama, menggunakan kata ilah. Karena tradisi Arabik gitu kan, dalam terjemahan Melayu maka menggunakan kata ilah. Artinya kalau di sini adalah sesembahan. Dalam bahasa Kristen itu Tuhan, ilah, Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta Dev, dewa, dewi. Jadi Dev, dewa, dewi itu sama. Jadi ilah itu artinya Tuhan atau sesembahan. Dan itu nama sebutan, bukan nama diri. Itu. Jadi kalau makanya saya bilang tadi satu, karena dalam bahasa Ibrani Allah itu berarti kutuk, berarti sumpah, dan kayu, belenggu, maka tidak boleh digunakan untuk menerjemahkan Elohim. Nah, sekarang kalau orang beralasan itu menggunakan tradisi Arab yang mana? Kalau misalnya menggunakan tradisi Islam, kalau menurut sejarahnya kan itu kan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi kan, Arab kan, Islam atau Muslim gitu ya. Guru bahasa beragama Muslim, guru bahasa Melayu beragama Muslim. Jadi kalau dia menggunakan Allah untuk terjemahan Elohim itu menyalahi grammar, karena dalam bahasa Ibrani Elohim itu bukan nama diri. Di dalam materi Islam ini Allah itu nama diri. Jadi kita lanjut ya. Nah, ini ada la lagi, di sini ada la. Jadi ilalah itu artinya kecuali. Nah, ini sudah diterjemahkan. Jadi kalaupun kesulitan bahasa Arab atau filologi dengan bahasa Ibrani sudah ada panduan terjemahan dari sumber Islam sendirinya. Jadi ada 4, la ilah, kecuali, jadi tiada ilah kecuali Allah. Itu syahadat Islam. Jadi dalam Arab Islam, la, tidak, ilah, Tuhan, sembahan, tiada Tuhan selain atau kecuali Allah. Jadi ilahnya nama sebutan, Allahnya nama diri, Bapak, Budi. Jadi bapaknya setara ilah tadi. Jadi karena nama sebutan kan, nah budinya itu nama diri, sama seperti sini. Allah itu nama diri. Jadi terjemahan Melayu termasuk tradisinya Abdul Qadir ini itu kurang pas, kurang cocok untuk bahasa Ibrani karena perbedaan makna, perbedaan struktur kata atau jenis kata lah gitu. Jadi kalau ilah itu kan noun saja, kata benda. Kalau Allah adalah proper name gitu ya. Kalau istilah grammar pakai bahasa Inggris, proper name, nama diri.
Jadi nama diri itu misalnya begini, kalau misalnya sertifikat lahir itu namanya Paijo misalnya. Jadi sertifikat akta lahir itu Paijo, KTP-nya Paijo, SIM ABC-nya Paijo. Terus si Paijo ini melakukan jual beli tanah, terus dia tanda tangan dengan nama bapak gitu ya. Dengan nama bapak. Kemudian ketika dia tanda tangan itu sah atau tidak. Jadi inimu itu tolong dipakai ya. Jadi nggak perlu orang cerdas, tapi tolong sarafmu itu dipakai, otakmu itu dipakai. Untuk dokumen hukum, makanya kita bahas legal ground. Untuk dokumen hukum, kalau kamu menyebut nama diri, kamu ganti nama sebutan, itu sah atau tidak. Coba lihat segala jual beli itu yang sah di mata hukum itu pakai apa. Saya jelaskan ya, pakai nama diri. Jadi kalau cari akta lahirnya Paijo, kemudian KTP-nya Paijo, kartu pelajarnya Paijo, apa tuh untuk kelulusan, sertifikat lulus gitu-gitu, danem, angka itu namanya Paijo juga. Nanti masuk kuliah universitas ya Paijo juga. NIM, nomor induk mahasiswa ya Paijo, nomor induk pegawai kalau PNS ya Paijo, atau NIK nomor induk karyawan ya Paijo, namanya Paijo. Nggak ada kata bapak, itu nggak ada. Jadi kalau kamu mau nyebut nama Tuhanmu, kalau orang Islam bangga dengan nama Allah, tergantung variasi dialeknya. Tapi orang Kristen malu menyebut nama suci, nama Tuhannya, malu menyebut nama Adonai. Inimu tuh ya, aku kadang heran orang-orang pintar tapi nggak terlalu pintar gitu. Mulutnya aja ngomong pintar, ininya enggak. Kayak bisa bedakan noun kata benda dan proper name noun, atau itu proper name itu nama diri. Proper name itu nggak bisa terjemahkan, hanya bisa transliterasi. Makanya kalau kita lihat ya, bahasa Semitik Ibrani apa, Yosua dalam kitab Masoret, Yosua ben Nun, itu ya sudah sering saya lihat. Nah, saya perlihatkan maksudnya. Kemudian dalam transliterasi Aram, Yesua. Dalam transliterasi Yunani, Yesus. Dalam transliterasi Arab, Yesua atau Yesua. Nah, ini tololnya berbicara, dia tukang debat, sok paham Arab ya. Sudah paham Arab tapi ya tolol gitu. Dia menggunakan nama Isa Al-Masih, ya kan salah. Al-Muqaddas nggak ada nama Isa, namanya adanya adalah Yesu atau Yesua. Aram Yesua atau Yesu. Di Yunani Yesus. Nah, jadi itu namanya transliterasi. Nah, nama dirinya ini tidak diterjemahkan, karena kalau diterjemahkan panjang. Kalau Yesua nanti, kalau kata-kata Yesua ya yang diterjemahkan itu artinya dia yang menyelamatkan. Yotnya di depan dia, kemudian Yasa itu verb, menyelamatkan. Verb atau akan jadi noun, terserah nanti gramarnya bagaimana. Jadi bisa dia yang menyelamatkan umatnya. Makanya ketika Gabriel bertemu Miriam itu dia menyebutkan kata, selain dia memberi gelar ya, ini gelar ya bukan nama diri, itu adalah Immanuel, dia menyebut artinya dia yang menyelamatkan umatnya. Dianya siapa? Gitu. Nanti ada dua tafsir. Kalau pakai tradisi saat itu ya Yesua, dia. Kalau cara makna ya bukan itu. Gitu.
tapi saya nggak akan bahas. Nah itu ya, jadi ini pemahaman sederhana bahwa ada proper name dan generic name, ada nama sebutan, ada nama diri. Jadi orang Yahudi itu bangga dengan nama Tuhannya, orang Kristen di luar Indonesia ya, terutama di luar Melayu, Indonesia, Malaysia itu bangga dengan nama Tuhan. Tapi celakanya orang Melayu malah malu. Kadang ada debat Islam Kristen, malu menyebut nama Tuhannya. Makanya saya juga gak males ngurusin debat seperti itu, karena namanya nama rahasia, tidak boleh diketahui A dan B. Saya gak enak ngomongnya, tapi A dan B gitu. Jadi A dan B tidak berhak menerima mutiara. Nah seperti itu. Jadi paham ya. Jadi kenapa di ET tidak boleh pakai Allah? Sekali lagi karena ada makna tadi, curse, swear, oath, sumpah. Yang kedua, oak, kayu, dalam makna belenggu, belenggunya kayu terkuat gitu. Terus itu nggak ada hubungannya dengan yang ini, Elohim. Secara grammar tidak ada seperti itu. Jadi Eloah, Elohim, nggak ada hubungan dengan Allah. Beda keluarga, beda makna. Jadi nggak boleh digunakan dari sisi bahasa Ibrani. Dari sisi bahasa Arab, ya ini Allah itu nama diri dalam bahasa Arab, Quran ya, bahasa Quran. Sedangkan dalam bahasa Arab Al-Muqaddas Kristen itu tadi saya nggak akan capek untuk bilang gitu. Al-Rad, Al-Ilahu. Jadi Al-Ilah, bukan Allah. Al-Ilah, sekali lagi Al-Ilah. Jadi menggunakan kata ilah untuk kata Elohim. Jadi kalau ada pembicara yang sok pintar Arab itu ya, abaikan saja. Dia punya YouTube TV yang gede terkenal, tapi bos tipu-tipu. Kalau itu bilang tipu-tipu pembohong gitu. Jadi sok-sokan pintar Arab, tapi kamu sedang menyembah Elohim Aharim. Kamu malu ya, kamu malu nyebut Tuhan yang katamu kamu diselamatkan. Aku ya bingung, apakah kamu nggak ngerti arti dari nama Yesus? Seharusnya kamu ngerti. Ini suara, ini teguran buat kamu itu. Kamu diberi kesempatan bertobat. Kamu sedang melawan Torah kalau kamu masih membuka TV-mu itu masih khotbah seperti itu, masih ceramah seperti itu. Kamu menipu publik Indonesia. Ya tidak akan biarkan kamu terus bersuara. Bukan waktunya. Sudah bukan waktunya. Itu ya. Al-Muqaddas nyebut Al-Ilah untuk menemani Al-Rab. Kamu mau nipu silahkan, tapi ET nggak akan percaya, komunitas ET nggak akan percaya. Ya, jadi federasi ET ini guideline dari ET pusat dilarang menerjemahkan Elohim sebagai Allah. Ada dua alasan. Dari sisi Ibrani nggak cocok gramarnya, nggak cocok maknanya. Dari sisi Arab itu pinjaman dari Quran bahasa Arab dan salah makna, itu yang penting. Sudah pinjem salah nama, salah makna, itu ya inimu itu penerjemah itu nggak bermutu memang. Kemudian secara hukum itu saya akan tunjukkan satu lagi.
Jadi saya akan tunjukkan satu lagi ayat yang agak-agak keras itu ya pasti, tapi ini memperlengkapi dari pelajaran tentang nama ini. Jadi Al-Rab, yaitu dari ini Keluaran 23 ayat 13. Kita zoom bentar untuk biar matamu tuh bisa lihat. Jadi kalau nggak di zoom gini, matamu nanti pura-pura buta nggak lihat. Ayat 13. Nah ini, dalam segala hal yang telah kusabdakan kepadamu, haruslah kamu waspada. Nama Tuhan lain jangan kamu sebut-sebut, jangan terdengar dari mulutmu. Nah ini aturan Torah ya, sekali lagi aturan Torah, kamu langgar. Nama Tuhan lain dalam syahadat Allah, la ilaha illallah tadi, itu nama Tuhan lain jika kita bandingkan dengan Keluaran 23 ayat 13 itu. Jadi kalau kita lihat Keluaran di Keluaran 23:13. Jadi kalau terjemahan itu cukup literal ya. Bihol, dari semua yang amarti, aku telah ngomong, aku telah sabdakan, dari saya terjemahkan gitu. Alechem, kepada kalian. Tisameru. Jadi Tisameru itu keep atau guard. Nah ini ada kamusnya ya. Kemudian Sem, nama, waspadalah. Jadi dari segala hal yang sudah aku sabdakan, waspadalah gitu, atau jagalah. Jadi di sini ada keep, guard, observe, sama seperti yang bahasan Amat Agung ketiga itu ya. Jadi jagalah, berjaga-jagalah, itulah terjemahan sinonimnya ya. Waspadalah, berjaga-jagalah. Wasem, dan nama Elohim, Aharim. Jadi ilah lain. Jadi Elohim itu artinya ilah, terjemahannya. Aharim itu lain. Nama Tuhan lain, lo jangan. Nah ini diingat. Jadi remember, recall. Janganlah kamu ingat, janganlah kamu hafalkan. Jadi yang hobi disiplin rohani menghafal ayat, jangan menghafal nama Tuhan lain. Lo lagi Sema. Nah, ini orang Ibrani punya pengakuan iman yang namanya Sema. Sema itu artinya dengar, tapi juga ada makna lain, bukan hanya mendengar, karena ada kata khusus untuk kata dengar tok. Jadi ada dua kata untuk kata dengar. Nah yang Sema ini lebih ke mendengarkan plus memperhatikan. Jadi mendengarkan dan menaati. Jadi Sema. Jadi kalau di sini janganlah Sema dari mulutmu, janganlah terdengar dari mulutmu, artinya janganlah engkau memperhatikan nama itu, nama yang lain, jangan dihafalkan, jangan diucapkan,
dengan hormat, jangan digunakan, ini yang dosa penerjemah, jangan digunakan untuk menerjemahkan Elohim maupun Adonai. Adonai itu dosa terbesar. Terlebih kalau ALLAH-nya huruf besar, itu dosamu paling besar. Karena membuat jemaat itu mengingat-ingat, dan kamu melanggar 23:13, kamu berdosa. Para penerjemah itu berdosa, melanggar pasal 23 ayat 13 dari kitab Exodus atau Keluaran. Ini peringatan bagimu, dosamu besar. Kamu membuat orang banyak, semua jemaat Kristen mengingat-ingat nama ilah lain dan anti, bahkan melupakan, yang pertama melupakan nama Tuhannya, yang kedua anti. Kamu berdosa membuat orang Kristen anti dengan nama suci. Otakmu bodoh, pikiranmu bodoh, ajaranmu bodoh, terjemahanmu bodoh, dan segala kebodohan berikutnya adalah kamu berdosa dengan bangganya. Bahkan ada golongan teolog yang pintar-pintar itu katanya hobi filsafat, begitu membela nama lain, ilah lain, inimu tuh, kamu gak guna debat-debat gitu, posting video debat A, pendeta A lawan B, tapi kamu juga ikut berdosa. Itu. Jadi untuk komunitas ET jangan ikuti yang lain. Saya tunjukkan ayatnya. Semua sesuai teks. Kalau melawan teks itu dosamu sendiri. Saya sudah tunjukkan. Exodus 23:13. Jangan ingat. Yang pertama kata ingat, yang kedua sema. Jangan sema dari mulutmu, jangan terdengar. Jadi sema ini yang lebih berat itu, karena ini itu berlawanan dengan pengakuan iman yang utama. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi kamu membuat orang melupakan nama Adonai, yang pertama. Yang kedua, kamu malah sema dengan nama ilah lain. Kamu malah mendengarkan, kamu malah menaati ilah lain. Ini dosa kepada Torah, kepada Keluaran 23:13. Jadi celah hukum dari ajaranmu adalah kamu berdosa, melanggar Torah. Dan tentu saja karena kamu bilang Torah sudah batal, dibatalkan Paulus dan Yesusmu itu yang palsu, ya begitu akhirnya. Kamu tidak hormat kepada Keluaran 23:13. Ini dosamu. Saya tunjukkan, saya memberikan teguran. Kamu melanggar Torah. Kalau kamu membangkang, tadi ingat bahwa Alef, Lamed, He-nya adalah kutub. Tambahan He di belakang adalah kutub. Jadi kalau kamu tidak mendengarkan seruan saya ini, tidak mendengarkan pelajaran dan menaati, tidak sema dengan pelajaran hari ini, legal ground, kamu di bawah legal ground kutub. Kamu melanggar sumpah, gitu ya.
tidak ada hukum, dan karena kutuk ini atau sumpah ini terikat dengan berkaitan dengan namanya, ya kamu berhadapan. Jadi kamu, Yesusmu, Allahmu itu, anak Allahmu itu, sudah waktunya akan berhadapan dengan Adonai Sevaot. Kita lihat siapa yang akan menang, Yesusmu atau Hamasyah. Jadi kita adu. Yesusmu yang palsu itu, yang tidak hormat kepada Torah, yang membatalkan Torah, kita akan adu. Apakah sanggup melawan Masiah yang diajarkan itu? Apakah nama Allahmu bisa menang terhadap nama Adonai? Kita tunggu siapa yang menang power, siapa yang akan malu, Tuhanmu atau Tuhanku, Yesusmu yang palsu itu, yang ngajarin Torah batal itu, atau Yesusku. Jadi untuk komunitas itu dilarang, sekali lagi dilarang menerjemahkan Elohim sebagai Allah dengan alasan-alasan tadi. Kenapa? Karena ada masalah legal groundnya. Ada masalah legal groundnya. Jadi kalau ada masalah legal ground, nanti di itu ada namanya pelepasan dosa. Supaya apa? Supaya bersih, legal groundnya bersih, dasar hukumnya bersih. Kalau orang terikat kepada hukum, jadi ya paling cocok nih bahasanya, terikat kepada belenggu kayu oak, yaitu Allah, maka belenggu ini dipakai, perhatikan kata-kata saya, dipakai oleh Satan untuk mendakwa. Jadi itu menghindarkan diri dari dakwaan Satan dengan mengandalkan diri atau menyejajarkan atau mendasarkan diri kepada teks. Jadi itu menghindari celah hukum, menghindari legal ground yang mengikat, yang membelenggu, yang Allah tadi. Jadi yang kayu tadi, oak tadi, alef lamet h, double l terutama ya. Dengan cara literal. Jadi kalau bahas ayat itu ya pakai bahasa asli. Kalau nggak pakai bahasa asli nggak ngerti apa yang saya bahas tadi. Itu bedanya. Jadi kalau pemuritan tidak pakai bahasa asli itu salah doktrin. Nggak pakai Ibrani, salah doktrin. Kamu hanya akan bangga dengan disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani. Nanti silakan lihat di video pemberitaan tentang perbedaan makna murid, disciple, disiplin dengan talmid. Itu tidak ada tiga bahasa ya, tidak yang dibandingkan. Nah itu. Jadi dengan ini seri kedua dari Perjanjian Noah. Jadi kita baru bahas berapa ayat tadi, sedikit sekali, tapi pembahasannya bisa panjang. Jadi kita baru membahas menegakkan perjanjian itu ya. Jadi kata ini kita baru ke pasal pertama, ayat pertama dari pasal 9 itu. Jadi kita tadi bahas Tuhan namanya dan kata perjanjiannya. Jadi perjanjiannya terikat kepada sumpah. Tapi sumpah ini ada dampak negatif, yaitu kutuk. Jadi
satu kata Allah itu bisa berarti sumpah, bisa berarti kutuk, tergantung konteksnya. Nah kalau digunakan untuk mengganti nama suci, nah itu lebih salah lagi. Secara grammar tidak cocok, secara makna itu dosa. Baik, ini bagian pertama dari perjanjian Noah gitu. Jadi kita baru bahas sedikit. Tapi intinya di ayat pertama adalah Tuhan bertitah, berbuah, melipat ganda dan memenuhi daratan. Itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ayat 2, 3 sampai 6. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan dari deklarasi ET dalam bahasa lidah. Jadi bahasa lidah ini beda dengan yang biasa dipraktekkan orang-orang karismatik karena bisa diterjemahkan secara khusus oleh tim ET. Jadi saya akan menggunakan perjanjian Noah ini untuk melakukan suatu deklarasi. Dan bagi tim ET silahkan diterjemahkan, silahkan nanti kontak saya untuk tafsiran terjemahannya. Jadi kita lihat sambil kita ngetes kalian bisa terjemahkan atau tidak. Tapi juga ini deklarasi untuk seluruh siapapun yang mendengar roh. Jadi ini ngetes, ini teori ET ya tentang DNA roh. Jadi ini ngetes, barang siapa punya telinga dia akan mendengar. Itu. Mari kita menyimak. Sakirin stekir morget stek arikin stabil stakin square points. Jadi saya mendeklarasikan perjanjian Noah. Krikrai stokin politikrat kira porkin stikini. I scream porkin staki dameas. I Christ time more said stokre krapas kran kini moriti stikira porkin tasta. Very sick sakrat poriska kins arkis seukara kitsti. I kamar kat stakira porita stakira prepoti kitstike si morken stag morken da podes kire poroe stag ori morit stide repet sev repet sikra porais and kena morken stikira porket presteke kinstinga se porken ste porkes prestkara prestatie che mostri creare questi ka prestekara nikar pot astakra porta cikitis porkes kin sakai go posta kin stane more tatastik are karapastia kai si Porepesta porque si kerantasta che lo prometas kere moket sekri ken sai porinsa krasta kroste kini kire poreste kraposte kramok hastka porsi dares khar hapatis kher Origin kede wo khoresta krat kek Urista bot orak pasteker Yuresta dari kamu memanggil sebagian terjemahkannya Srakiresta boreste idot stakresteda mati orkesa Pode sakara baste
Jadi kamu panggil dia datang, intinya gitu ya. Itu sebagian kecil terjemahan. Untuk tim ET silakan ditafsir ya nanti. Silakan tim ET menafsir, lengkapnya bisa dikirim ke saya. Terus tak kira moriti sa Boreboste moti ke borendasa boretikil sakar kira paripiste kre boretisek air kasya ariskike air wikreste kabetis kromor boise boretis ka edis taware da garapasta boret kesi kelasa ke saya memeteraikan mandat ini stakre proposta para partisike desjogre dastisre adeska boribor kasta orkatisike Saki tisha boeretsa kral sakripetis areporia. Desde esta cree propuesta nasra ka netsi ki otisya kare morepes para poto tisi keraba Krateda, ini kabar baik untuk ET ya. Kita sikri Sropai start ke Rodisi Tawasa ye Tastra Modisi Latesta atau itu sta kramadistiki para pasti sta baca ketujas para piska ura para pes masa depan kisah atau para bahasa itu. Demikian deklarasi saat ini. Yang punya telinga akan mendengar, yang tidak punya telinga ya tidak bisa. Yang sema akan mendengar, yang tidak punya sema tidak memperhatikan, tidak akan bisa dengar. Itu pelajaran hari ini untuk satu ayat. Tuhan Abraham menegakkan perjanjian dengan Noah dan keturunannya dan berbuah melipat ganda memenuhi daratan bumi. Nanti kita minggu depan akan lanjut untuk pelajaran legal ground perjanjian Noah dan kita bisa gunakan metode deklarasi yang lebih tajam. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sebut di dalam bahasa lidah, tapi penjelasannya belum saya sampaikan karena ada di ayat 2 dan seterusnya. Ya, demikian pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan yang hidup, Sang hidup dan yang Sang selalu ada dan Sang hidup, dan Dia yang perekat langit dan bumi menyertai kita semua. Dia yang hidup akan memberi kita kehidupan, yang akan menghidupkan tubuh kita, menemani kita, Immanuel, dan dikatakan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu kekal, gitu kan? Dia menyertai sampai kekal. Dan kiranya seluruh anggota ET bisa memahami seluruh pelajaran teks Midras, karena ini textual interpretation,
tafsir teks dengan cara ET dan cara SST, dan saya tunjukkan ada semuanya, ada dasar ayatnya gitu ya. Jadi ada dasar ayatnya. Jadi masalahnya bukan lagi, jadi orang tidak bisa lagi berdalih tentang ayat. Jadi masalah adalah keputusan. Kamu memutuskan ikut siapa, kamu memutuskan percaya yang mana. Kamu melihat teks sudah jelas akan percaya yang mana. Semua di tanganmu, kehendakmu sendiri, dan itu sesuai dengan predestinasi, sesuai dengan isi kitab kehidupan. Dengan ini saya akhiri. Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin.